Warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan belajar bagaimana melakukan proses instalasi aplikasi komputer akuntansi. Kebetulan yang akan kita install adalah aplikasi Mayop, dan yang kita akan gunakan adalah Mayop versi 18. Sebenarnya Mayop ini sudah ganti nama sih, sudah bukan lagi menggunakan istilah Mayop lagi, tapi sudah ganti nama, dan versinya sudah lebih dari versi 25 kalau nggak salah. Nah, hanya memang yang di kurikulum kita masih menggunakan yang versi 18. Oke, ya ada beberapa versi. Nah, nanti yang kita akan gunakan adalah yang versi edukasi. Yang versi 18. Oke, bukan yang ini, ntar. Oke, kita akan install yang versi ini. Versi ini sorry. Ini yang versi 19, tapi kita akan menginstal yang versi edukasi. Nah, ini yang kita akan install. Oke, versi 18 ED. Sebenarnya ada beberapa versi yang biasa kita gunakan di laboratorium. Hanya kita akan gunakan yang versi 18 ED aja. Kenapa kita akan menggunakan yang versi 18 ED? Karena kalau yang versi 18 ED, bentar, saya ulangi lagi. Yang versi 18 ED itu tidak ada tenggang waktu, batas waktu data bisa diedit. Karena kalau yang versi tertentu itu hanya bisa diedit 1 bulan, 30 hari. Sehingga kalau lebih dari 30 hari, maka filenya kita nggak bisa edit lagi, kita hanya bisa baca. Nah, itu yang kalau di laboratorium kadang kita belum selesai satu bulan, itu harus entry lagi dari awal. Makanya kita gunakan yang versi 18 ED. Yang harus kita lakukan adalah ketika kita sudah mempunyai filenya adalah klik ganda di sini. Atau klik kanan. Di sini nanti akan ada pilihan run. Oh, ini nggak ada di pilihan run-nya. Oh, ini ada pilihan open atau run as administrator. Sama aja sih sebenarnya. Pakai run as administrator juga sama. Ini kalau dipakai run as administrator itu biasanya kalau untuk komputer-komputer yang memang sengaja dikunci oleh administratornya, itu memang nggak bisa nginstal. Tapi biasanya kalau untuk komputer sendiri nggak, itu pakai model apa aja. Misalnya kita klik ganda di sini, klik dua kali, klik di sini juga sama. Kita tunggu prosesnya. Ini kebetulan tadi dua kali sih kita loading, sehingga prosesnya jadi lambat. Oke, untuk versi Mayop 18 ED ini kita bisa menggunakan komputer spek apapun juga. Untuk yang terbaru sekarang, spek apapun juga, dengan syarat harus menggunakan Windows. Oke, saya ulangi lagi. Begitu tampil muncul seperti ini, kita klik next, kemudian klik accept, kita pilih next. Pilih aja yang komplit, tidak perlu custom, nanti malah membingungkan. Kemudian pastikan letaknya di C. Kalau misalnya kalau kita menghendaki tidak diletakkan di C karena mungkin kapasitasnya terbatas, kita bisa letakkan di folder yang lain. Kita browse, kita letakkan di folder yang lain. Ya, kita browse, kita letakkan di folder yang lain. Tinggal pilih aja. Ya, misalnya kita letakkan di drive D, itu juga bisa. Ya, memang untuk aplikasi standar itu diletakkan di C. Oke, selanjutnya saya ulangi lagi. Selanjutnya pilih complete, klik next. Oke, kemudian klik next lagi. Klik next lagi. Nah, kita tunggu prosesnya. Ini akan makan waktu beberapa lama, itu tergantung akses kecepatan komputernya. Bila kecepatan komputernya bagus, tentu aksesnya bisa lebih cepat. Apalagi kalau
harddisknya itu menggunakan SSD. SSD itu salah satu jenis harddisk terbaru di mana tingkat kecepatannya itu lebih 2-3 bahkan lebih ya, lebih cepat dibandingkan harddisk biasa karena memang dia menggunakan memori. Teknologinya sudah menggunakan teknologi memori itu sehingga aksesnya lebih cepat. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, setelah proses copy file nanti akan ada proses ini yang membedakan dengan versi sebelumnya. Di sini ternyata untuk yang versi ED itu kita akan mendapatkan tutorialnya juga, satu file tutorial di mana file tutorial itu kan sudah jadi satu di help online-nya, di help offline-nya. Sehingga ketika kita melakukan proses ya misalnya kita kesulitan ya, itu help online-nya itu sudah dalam bentuk HTML atau dalam bentuk web, sehingga begitu kita mencari kesulitan itu dia dalam bentuk web. Hanya memang alat bantunya itu dia dalam bentuk bahasa Inggris memang, karena ini Mayop ini pusatnya itu Australia, sehingga nanti dia akan berbahasa Inggris. Oke, ini lagi writing sistem registrinya. Kalau kita melakukan proses instalasi, khususnya untuk aplikasi-aplikasi Windows, itu biasanya registry ini yang menentukan bahwa aplikasi itu terdaftar untuk sistem Windows-nya atau enggak. Dan ini biasanya kalau yang versi-versi baru Windows 10 itu registernya itu biasanya otomatis online, sehingga untuk beberapa aplikasi-aplikasi baru itu verifikasinya itu langsung mengarah ke server penyedia layanan atau ke server pembuat aplikasi. Itu untuk yang baru. Makanya untuk Windows 10 dan yang terbaru itu rata-rata dia akan meminta kita harus sering-sering online untuk mendapatkan layanan terbaru dari aplikasi yang kita sudah beli. Memang untuk Mayop Accounting ini layanannya memang berbayar dan ada beberapa yang model enterprise sehingga bisa dipakai untuk beberapa komputer, tapi ada juga yang model layanannya itu per satu lisensi, di mana satu lisensi itu hanya bisa dipakai untuk satu PC atau satu komputer, sehingga nggak bisa dipakai untuk kita misalnya beli gitu loh untuk banyak komputer yang kita punya, itu nggak bisa. Emang biasanya register tertentu secara umum itu hanya untuk satu PC. Ada kalau yang model enterprise ya itu biasanya bisa untuk beberapa PC itu yang kita kelola di dalam satu institusi. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik finish. Oke, kalau sudah seperti ini kita tunggu prosesnya. Ya, kita tunggu prosesnya. Nah, biasanya akan muncul satu shortcut baru di sini. Ini ada muncul satu shortcut baru. Berarti proses instalasi yang kita lakukan ini sudah benar. Dan biasanya akan muncul help online-nya seperti ini. Bukan help online ya, tampilan web yang dimana tampilan web ini menunjukkan apa istilahnya, alat bantu lah. Nah, ini dalam bentuk web. Apa itu inventory? Itu bisa dilihat di sini sih sebenarnya. Buku petunjuknya itu sudah ada di sini. Itu kelebihannya yang versi edukasi ini. Nah, ini sudah bisa kita lihat di sini. Ini help online-nya. Ini gimana list nih. Kita bisa. Kalau kita menggunakan kebetulan saya biasa menggunakan Chrome. Saya gunakan Chrome di sini. Tempel di sini Nah, kelebihannya kalau di Chrome ini saya bisa otomatis
terjemahkan. Ini hasilnya kan gunakan bahasa Inggris. Nah, kita otomatis bisa terjemahkan. Ini otomatis. Nah, bagaimana menambah catatan? Itu ada. Semua cara-caranya sudah ada di sini. Ya, semua caranya sudah ada di sini. Nah, gimana untuk menjalankan aplikasinya? Untuk menjalankan aplikasinya, kita cukup ini. Di desktop ini kita muncul aplikasi namanya Mayop Accounting Plus 18. Ini kenapa ada dua di sini? Ini kebetulan yang versi bukan ED. Ini versi Asia. Oke, kita jalankan. Ada beberapa perbedaan sedikit sih yang di versi Asia sama, tapi secara umum sama. Oke, kalau muncul seperti ini berarti kita sudah selesai melakukan proses instalasi. Kita coba create. Oke, berarti kita sudah melakukan proses instalasi dan program ini sudah bisa dijalankan di komputer kita. Demikian di sesi ini bagaimana cara menginstal aplikasi Mayop 18 ED. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.